Jadi pengertian reinkarnasi selalu Wisnu menjadi Rama, Rama menjadi Krishna. Tetapi menurut saya reinkarnasi bisa karena lingkungan, pengaruh. Nah, mendengar kata Bre itu selalu saya terbayang tentang sejarah Majapahit dan sebagainya. Karena zaman sekarang nggak ada pengertian Bre itu apa, kita nggak tahu. Tetapi Pak Tanto itu hidup di diri masing-masing sebagai spirit seperti yang dikatakan Pak Bre, spirit. Nah, bagaimana itu? Jadi pengertian festival bagi saya setiap detik kita festival. Seperti yang ada dalam pikiran Pak Tanto selama atau yang saya tangkap. Jadi Ismanto ini juga Sutanto. Pentasnya siang, malam, pagi, tidak pernah ada batasnya pentasnya. Jadi kalau Pak Tanto mundur dari Presiden Lima Gunung, tentunya karena ini spirit, itu spirit nggak pernah mati. Pak Tanto mati ketika aku mati. Jadi spiritnya yang ada di tempatnya Ismanto, spirit yang ada tempatnya Pak Riyadi, yang tempatnya Mas Doko, Pak Tadi, Mas Hari dan teman-teman semua. Jadi hidup. Maka kenapa saya tidak menyebut presiden? Saya lebih menyebut wali Allah atau Rasulullah. Karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, Yesus sudah tidak ada, tapi spiritnya masih ada. Maka saya tidak pernah takut untuk ketika Pak Tanto mengatakan mundur. Karena ketika Pak Tanto mundur, aku maju. Nah, jadi kita selalu menyatu. Pak Tanto andelin nanti golek itu kok kurang akal. Nah itu. Jadi pengertian saya adalah seperti reinkarnasi tadi. Jadi dalam cara saya bekerja, dalam cara saya bicara, mungkin kalau Pak Haryadi bilang Tanto Mendut itu dengan Ismanto, tetapi orang lain mengatakan Tanto Mendut itu dengan Pak Riyadi, karena Pak Tanto Mendut ini sudah spiritnya, jiwanya, rohnya itu ada di kami semua. Jadi pengertian mundur itu sebetulnya hanya kata-kata, tidak ada pengertian mundur, karena kita menyatu. Angin, apakah kita pernah melihat angin wujudnya? Tidak ada, tapi kita bisa merasakan. Api, mungkin dalam korek kita bisa melihat api, tapi datangnya api dari mana, perginya api kemana, kita tidak pernah tahu. Tetapi selalu ada. Nah, bagaimana? Selama kita masih hidup, ya Pak Tanto ada hidup di dalam diri masing-masing. Jadi pengertian mundur hanya kata-kata menurut saya. Karena spiritnya kita tetap bersatu, kita tetap menyatu, seperti halnya tadi wali Allah atau Rasulullah tadi, atau sang penyelamat dan sebagainya. Boleh siapapun menyebut Pak Tanto. Kalau Sarwadi menyebutnya Presiden Lima Gunung dan sekarang mundur, loh saya menyebutnya Rasulullah, Kanjeng Juru Rasul. selamat bagi yang selingkuh-selingkuh. Nah, jadi menurut saya enggak, kita tidak dibatasi oleh kata-kata, karena kata-kata itu bisa hancur di setiap saat. Zaman dulu dengan zaman sekarang, kata-kata itu tidak pernah akan sama. Lah, Gayatri menurut saya menjadi spirit kita semua, menjadi spiritnya Gajah Mada. Apakah bedanya dengan Pak Tanto? Pak Tanto itu juga mungkin titisan dari Gayatri, mungkin titisan dari yang lain-lainnya, empu ini dan sebagainya. Dan itu lahir di dalam diri saya, lahir di diri teman-teman semua Lima Gunung, di tempatnya Irul yang hidup 2 kali. Irul itu dulu sudah pernah hidup dan mati, dan sekarang hidup lagi. Saya pernah hidup dan mati, dan sekarang hidup lagi. Maka kebangkitan atau kehidupan yang tidak terbatas karena spirit. Kalau fisik bisa mati, tetapi spirit meskipun kita tertidur dalam kondisi sakit, kita tetap punya sebuah kehidupan. Menurut saya, mundur silahkan Pak Tanto, kata-kata mundur itu kata-kata. Karena kita itu pabrik kata-kata. Kita mau membuat acara seperti apa. Ngomong Mas Doko tadi membuat buluh perindu. Pak Bre membahas tentang buluh perindu, bisa bernafas di dalam air, di dalam lumpur. Karena ada buluh perindu, karena ada lubangnya. Kalau Bapak lihat karya saya tentang Gayatri, mungkin kaget. Bukan hubungannya dengan Pak Bre, bukan ada hubungannya dengan Pak Tanto, tapi hubungannya dengan alam semesta dan Gayatri. Kebetulan ada buluh perindu bernafas di dalam lumpur, saya membuat
lingga menyatu dengan yoni dan dalamnya lubang. Dan di puncaknya itu adalah bunga. Tapi lingganya tidak utuh karena dipotong. Karena yang separohnya itu adalah semesta. Tentunya itu menghubungkan. Bisa dilihat. Bisa dibawa Pak Tanto, bisa dibawa Pak Bre, bisa dibawa oleh siapapun. Karena setiap saya berkarya itu sebetulnya bukan milik saya. Saya hanya berkarya dan itu milik semua. Itu adalah spiritnya Pak Tanto. Gagasan ide cul. Saya menggambarkan Pak Tanto itu menyebar intan setiap hari. Menyebar berlian setiap hari. Tetapi hanya orang yang tahu yang melihat itu intan dan berlian. Dan saya memungutnya yang saya tahu. Karena bentuknya berbeda-beda. Maka saya hanya tahu, oh intan ini kok ngene, berlian saya kok ngene. Dari proses kehidupan saya dari zaman dulu, Pak Tanto tahu benar tentang saya. Kalau dari luar negeri itu Piero itu kolektor yang punya garden sculpture di Italia, tahu dari saya waktu belum bisa makan sampai sekarang. Rumah saya yang dari dulu, spirit Pak Tanto bagi saya hidup setiap saat sebelum saya mati. Dan mungkin temurun ke anak saya, sekarang sudah temurun ke cucu saya. Louis Vuitton ke rumah kamu. Louis Vuitton, banyak yang ke rumah saya. Dan semua itu adalah memang aksesnya dari Pak Tanto. Aku yakin Pak Tanto punya teman, Pak Tanto punya ini, dan akhirnya semua pergi ke rumah saya. Nah inilah yang membuat saya hidup. Hidup tidak hanya ngomong materi. Kalau kita ngomong materi, saya bisa umuk juga. Dari masa lalu saya sampai sekarang. Bisa umuk saya bisa beli tanah berapa kali, bisa membangun, bisa nyekolah ke anak. Kalau ngomong materi, tapi spirit itu melebihi materi. Atau sudah beyond tentang materi, sudah melampaui. SMP lho iki. Ngerti Inggris SMP sih. iki kelas Masalahnya ono HP beyond. Oh, iya. Jadi yang saya rasakan itu, terima kasih Pak Bre, karya ada di tempat kerja saya. Sebetulnya saya malu tadi ke sini, saya sudah sibuk mencari kunci, ternyata juru kuncinya Serumbung Umay. Tentunya kalau saya lari ke Serumbung, ke sini lagi. Nah, jadi karena ke sini saya malu juga ketika sudah ada makanan, karena saya sebagai tuan rumah mungkin di sini. Kok nunggu pangan dewe. Nah, ini saya ditampar. Tetapi mungkin sebagai saya pendidikan. Dan suatu saat berarti saya punya punya tugas atau punya kewajiban untuk mengganti semua ini dalam artian acara. Selama ini saya tidak pernah gilir yang namanya Lima Gunung. Karena saya merasakan adalah kehidupan saya setiap hari ini adalah sudah spiritnya Pak Tanto, dan ini adalah bentuk gerak dari Lima Gunung. Pengertian gerak tidak harus joget, tetapi saya memahat batu. Saya dimuat di National Geography dan sebagainya. Pak Tanto semua itu. Mana saya bisa kenal dengan Mazola, Siro dan lain sebagainya, pemain jazz. Mana kenal saya dengan yang namanya jazz itu apa? Kalau Doko mungkin jazz sama Pak Tati mobil. Jazz itu apa? Tapi artian Pak Tanto jazz adalah sebuah pertunjukan yang siapa saja bisa tampil dengan nyaman dan enak dan didengar orang lain atau tidak orang lain adalah sesuatu yang indah. Itu saja, terima kasih. Mungkin kalau tidak dibatasi saya akan belewer karena ini adalah sepertinya Pak Tanto juga. Pasti 5 minggu atau 1 bulan saya ngomong pasti kuat. Dan saya nggak tahu itu artinya apa, kan tidak perlu dipikirkan artinya. Karena saya hanya diciptakan oleh Tuhan untuk belewer, untuk berkarya, itu saja. Saya nggak tahu saya itu sebagai apa oleh Tuhan. Saya hanya manut. Disuruh, diperintah, saya sentiko dawuh. Itu saja. Terima kasih.